Pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami Tuhan. Karena semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan Kau baik Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dan Kau rancangkan kehidupan kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sama-sama kita katakan kalau Dia baik. Aku ada saat ini, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat dan semua karena Kau, semuanya karena kasih. Dan aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami tahu Tuhan, Kau Allah kami yang baik. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Tuhan kehadirat-Mu Bapa. Let You be center. Jesus be center of it all. Jesus be center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center, and everything revolves around You. Oh Jesus, You, the center of it all. Oh, my center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, let Jesus be, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus,
nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. It's you, Lord. Jesus, be the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you, the center of it all. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, be the center.
Shalom Eko, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perkenanan-Mu, anugerah-Mu yang besar, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, memberkati pekerjaan kami, studi, kuliah. Dan satu yang kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat, menyertai kami dari kemenangan kepada kemenangan. Perkara-perkara yang luar biasa, yang hebat, ajaib, Tuhan nyatakan. Apa yang terbatas bagi kami, Tuhan kami tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk perkenanan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Dan waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hati kami buka selebar-lebarnya untuk menerima anugerah-Mu, menerima jamahan, lawatan, kuasa-Mu, menerima pemulihan dari Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau share tentang sebuah kebenaran mengenai honoring your parent. Mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan bagi setiap saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari Injil ini. Nah, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, begini guys, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah. Nah, jadi firman Tuhan mengharuskan kita. Kata harus di situ sama artinya atau sinonim dengan perintah. Jadi menghormati orang tua bukanlah saran atau pilihan bagi kita yang memungkinkan bagi kita untuk memilih ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Sekali lagi kata haruslah di situ artinya begini, Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk menghormati orang tua. Jadi pilihannya adalah menaati perintah ini. Yang menaati pasti diberkati Tuhan. Yang tidak menaati sebaliknya. Mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, menghormati orang tua sudah dilakukan oleh beberapa tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama, lihat saja Yusuf, saudara. Di dalam Kejadian 48 ayat 12, Yusuf setelah melewati pergumulan panjang, bahkan penderitaan, proses yang begitu hebat di dalam hidupnya, dibuang ke dalam sumur, lalu dibawa ke Mesir. Di sana dia hanya menjadi orang yang mungkin tidak terpandang, tidak ada yang peduli kepada dia, tidak ada yang menaruh hormat kepada dia, tetapi dia jalani semua itu sebagai proses yang begitu dahsyat dari Tuhan. Dan akhirnya saudara, berkat Tuhan tercurah atas Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia diberkati berlimpah-limpah. Tapi kemudian dia tidak lupa diri. Dia kemudian tidak berbalik menjadi orang yang arogan, tidak menghormati orang tua. Faktanya ketika ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya datang ke Mesir, yang dia tunjukkan di dalam Kejadian 48 ayat 12, Yusuf sampai menunduk bahkan sujud sampai mukanya menyentuh tanah, saudara, di hadapan ayahnya, di hadapan Yakub. Mukanya, wajahnya itu sampai menyentuh tanah. Dia begitu menghormati orang tuanya. Dia begitu menghormati ayahnya. Sebab dia tahu bahwa yang menghormati orang tua, maka berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang menghormati orang tua. Katakan amin. Ya, sebaliknya orang yang tidak menghormati orang tua, maka anugerah perkenanan Tuhan tidak tercurah untuknya. Tokoh yang kedua, Daud. Saudara, Daud itu memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Dia menghormati orang tuanya. Dia menghormati ayahnya. Bahkan saudara, hanya 2 atau 3 kambing domba yang diperintahkan oleh ayahnya untuk dijaga, untuk digembalakan.
Tapi Daud melakukan itu dengan senang hati, saudara. Dengan sepenuh hati. Sebagai wujud dia taat kepada orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya. Yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus. Tokoh yang menjadi tokoh sentral di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, sekalipun dia Tuhan, dia Allah, dia Raja dari segala raja. Tapi waktu dia ada di dunia ini, dia menghormati orang tuanya. Dia menghormati ayahnya, Yusuf. Dia menghormati ibunya, Maria, saudara. Dia melakukan perintah ayah dan ibunya. Dia taat, dia menghormati orang tuanya. Dan ini teladan yang sangat baik bagi kita. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara, setiap kita bisa melakukan teladan yang sudah diberikan oleh Yusuf, Daud, dan Tuhan Yesus, yaitu menghormati orang tua. Bagaimana wujud honoring your parent atau menghormati orang tuamu? Yang pertama adalah menaati orang tua dengan segenap hati. Menaati dengan tulus, tanpa menuntut, tanpa syarat. Menaati dengan tulus, menaati dengan sepenuh hati. Saya percaya bahwa orang tua itu, ayah dan ibu, papa mama adalah perwakilan Tuhan yang diutus Tuhan untuk membesarkan, untuk mendidik, untuk menuntun anak-anaknya sampai mereka tumbuh menjadi generasi yang begitu hebat di tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua ini adalah intervensi Tuhan. Jadi orang tua itu adalah wakil Allah yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mengayomi, menuntun, mengajar anak-anaknya. Termasuk saya dan saudara, kita punya orang tua dan mereka adalah wakil Tuhan yang diutus Tuhan untuk kita. Nah, jadi menghormati orang tua, ketika kita menaati mereka, sama saja artinya kita menghormati Tuhan, kita menaati Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengutus mereka sebagai wakil Tuhan, yang telah mengajarkan banyak hal yang baik bagi kita. Nah, jadi sekali lagi perintah Tuhan supaya kita menaati orang tua. Itu bukan pilihan, itu perintah. Jadi taat saja. Kalau engkau taat, percayalah perkenanan Tuhan akan tercurah untukmu. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang tua yang sebaliknya? Maksudnya orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak mendidik, tidak mengambil peran sebagai orang tua yang baik. Mungkin orang tua itu tidak memperhatikan anaknya, tidak memberikan teladan yang baik. Apakah tidak perlu dihormati? Alkitab berkata, saya ulangi, Efesus pasal 6 ayat 1-2 tadi. Di ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi Alkitab tidak berkata hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka baik. Alkitab berkata hormatilah ayah dan ibumu. Jadi itu adalah perintah. Sekalipun mungkin orang tuamu itu tidak sebaik orang tua yang dimiliki oleh anak-anak muda yang lain, tetap hormat kepada mereka. Kenapa begitu? Itu wujud engkau menghormati Tuhan. Karena mereka adalah perwakilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau engkau menghormati orang tuamu, menaati orang tuamu, Alkitab berkata, lanjut umurmu. Engkau bahagia dalam kehidupan, sejahtera, keadaanmu menjadi baik. Bahkan engkau menjadi teladan bagi anak-anak muda yang lain yang mungkin orang tuanya juga tidak seperti orang tua yang lain. Orang tuanya mungkin juga tidak menjadi orang tua yang baik. Tetapi kalau engkau bisa menjadi teladan bagi mereka, maka sesungguhnya engkau sudah menjadi berkat untuk anak muda yang seperti itu. Mereka juga boleh dikuatkan. Engkau menjadi saksi, menjadi teladan bagi mereka untuk mereka juga menghormati orang tua. Yang kedua, bagaimana honoring your parent? Tidak menyakiti hati orang tua. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 15 dikatakan begini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, jadi menghormati orang tua artinya begini, tidak menyakiti hati orang tua. Baik dengan perkataan, tindakan, hormati orang tuamu. Jangan sakiti hati mereka, saudara. Perlakukan mereka dengan baik. Saya heran dengan mungkin ada orang yang menunjukkan hormatnya kepada orang tua justru ketika orang tua mereka sudah tidak ada. Atau ketika orang tua mereka sudah meninggal.
lalu mereka menunjukkan rasa hormat. Tidak berguna, saudara. Tunjukkanlah rasa hormatmu kepada orang tua selagi mereka masih ada. Selagi mereka masih sehat, memungkinkan sekali untuk saudara memberikan penghormatan kepada mereka. Jadi jangan sakiti hati mereka. Lakukan hal-hal yang baik yang membuat mereka menjadi senang. Kalau mungkin orang tuamu sudah di usia lanjut hari ini, berikan yang terbaik, saudara. Berikan perhatian, bawa mereka ke tempat yang bisa membuat hati mereka menjadi senang. Ajak mereka makan, ajak mereka jalan-jalan, saudara. Kasih yang terbaik untuk orang tuamu. Maka percayalah, Tuhan melihat semua itu. Tuhan akan memberkati hidupmu. Engkau akan menjadi anak muda yang hebat di tangan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua. Keluaran pasal 21 ayat 17 berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti akan dihukum mati. Nah, saudara, jadi ada ganjarannya. Orang yang berkata-kata tidak baik kepada orang tuanya atau mempermalukan orang tuanya, Alkitab berkata, ia akan dihukum, bahkan dihukum mati, saudara. Jadi ada ganjaran yang begitu berat. Nah, ayo sama-sama hormati orang tua. Jadi perkataan, tindakan itu harus baik kepada orang tua. Percayalah Bapa di sorga melihat semua itu dan Dia akan menyatakan perkenanan yang besar atas kehidupan. Yang keempat, menunjukkan kasih kepada orang tua. Nah, berbicara kasih atau agape, kasih itu tidak menuntut, kasih itu tidak bersyarat, kasih itu tidak hitung-hitungan. Percayalah kalau engkau mengasihi orang tuamu, sekali lagi kasih yang sama, bahkan yang lebih besar dari Bapa di sorga akan dinyatakan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, bahkan untuk generasi setelah kita, setelahmu. Karena engkau sudah menjadi teladan yang baik, saudara. Engkau mengasihi orang tuamu. Kalau orang tuamu hari ini bukanlah orang yang percaya, mungkin orang tuamu masih menyembah kepada berhala. Kasihi mereka, saudara. Kalau engkau menjadi teladan melalui kehidupan kasih, maka percayalah orang tuamu akan berjumpa dengan Tuhan. Akan ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka akan bertobat dan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Yang terakhir, bagaimana honoring your parent, menghormati orang tuamu dengan memberi pemberian yang terbaik untuk orang tua. Kalau hari ini engkau sudah bekerja, engkau punya bisnis, mungkin tidak harus bisnis yang besar, kecil saja, tetapi mungkin sudah menghasilkan. Puji Tuhan, saudara. Beri yang terbaik untuk orang tuamu. Beri yang terbaik untuk orang tuamu. Berikan yang terbaik untuk papa mamamu. Karena mereka juga sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk saudara. Maka percayalah kalau engkau memberi, engkau akan diberi. Percayalah, saudara, kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Apalagi ini, saudara, kepada orang tua. Jangan engkau terlihat baik di hadapan orang, kau memberi kepada orang lain, kau memberi kepada teman-temanmu kau ajak makan makanan yang enak di restoran mewah, tapi orang tuamu engkau berlaku pelit kepada mereka. Jangan, saudara. Kalau kepada orang lain saja engkau bisa berbuat baik, apalagi kepada orang tuamu. Beri yang terbaik kepada mereka. Bawa mereka jalan-jalan. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, mungkin bawa mereka, saudara. Senangkan hati mereka selama Tuhan masih memberi waktu, memberi kesempatan. Tapi kalau belum, mungkin tidak apa-apa di dalam kota, jalan-jalan sama-sama. Yang penting suasananya saling mengasihi, ada suasana yang hangat di situ. Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi generasi yang menghormati orang tua. Honoring your parent. Maka percayalah firman Tuhan berkata tadi bahwa orang-orang yang menghormati orang tuanya akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menghormati orang tua kami. Menjadi teladan yang baik untuk generasi ini. Karena kami bisa melakukan firman Tuhan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, menghormati, memberi yang terbaik untuk orang tua kami. Terima kasih Bapak. Dan hamba berdoa, setiap
anak-anak muda di Eco Generation, mereka diberkati Tuhan karena mereka melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan memberkati studi mereka berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dengan berkat yang besar. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka usahakan dibuat Tuhan berhasil. Umur panjang, perkenanan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mau terima berkat-Mu. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus. Bimbingan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.